Halo, kali ini video terkait dengan tapera atau tabungan perumahan rakyat khususnya untuk teman-teman PNS. Dan di sini kita diwajibkan untuk pemutakhiran data atau update data kepesertaan di Sitara. Jadi sebelumnya yang PNS itu dulu adanya di Bapetarum ya. Bapetarum kemudian sekarang diubah menjadi BP Tapera. Nah, alamat untuk pemutakhiran data ada di sitara.tapera.go.id. Siapa saja yang wajib untuk mengupdate datanya dan kegunaan untuk apa saja? Ini dia. Yang pertama adalah pemutakhiran data PNS. Jadi PNS atau ASN itu yang wajib adalah yang sudah ada datanya ya di sistem ini, TMT CPNS sebelum 30 Agustus 2020. Jadi yang TMT CPNS-nya sebelum 30 Agustus 2020 sudah bisa langsung menggunakan aplikasi Sitara ini. Tapi kalau yang belum, artinya CPNS baru, itu nanti ada mekanisme tersendiri. Nah, kegunaan pemutakhiran data di Sitara ini yang pertama untuk melakukan verifikasi atau updating data individu PNS. Jadi untuk update apakah sudah ada perubahan atau tidak. Kemudian yang kedua, jadi kalau belum update datanya, nah di sini kan untuk mendaftarkan PNS aktif sebagai peserta tapera. Jadi wajib mendaftarkan akunnya atau data PNS-nya sebagai peserta tapera. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar penentuan kelayakan list persyaratan dan kriteria pembiayaan perumahan. Jadi di sini ya, dengan adanya BP Tapera ini akan memudahkan PNS untuk mendapatkan penentuan kelayakan pembiayaan perumahan, misalkan KPR, KPA. Nah, itu nanti akan dilihat dari data Tapera ini. Kemudian yang keempat itu digunakan untuk pengelolaan data Tapera dengan pilihan peserta, mau pilih konvensional atau syariah. Jadi di sini kan PNS itu otomatis akan dipotong gajinya untuk iuran Tapera ini. Dulu Bapetarum ya, sekarang jadi Tapera. Nah, nanti di sini setiap PNS bisa memilih sendiri iuran yang sudah dibayarkan itu akan dikelola oleh BP Tapera dengan konvensional atau syariah. Itu update-nya nanti di Sitara ini. Nah, yang terakhir adalah kelima, adalah yang paling penting ya, untuk menginformasikan saldo awal peserta Tapera. Jadi yang dulunya ex Bapetarum PNS nanti akan sudah punya saldo dulu, misalkan yang sejak tahun 90 sudah diangkat 1990 ya, pasti sudah ada tabungan dari Bapetarum. Kalau belum digunakan atau belum dimanfaatkan, itu nanti akan terhitung di aplikasi ini. Tapi setelah melakukan updating datanya. Apa saja update datanya? Yang pertama ada data individu. Nah, ini dilakukan mandiri oleh peserta masing-masing. Jadi para ASN, CPN, PNS ya, itu harus update sendiri di sini nanti datanya. Pertama data individu, data alamat, nomor ponsel, nomor handphone, nama ibu kandung, status pernikahan, nama pasangan, NIK pasangan, jumlah anak, tanggal lahir anak, prinsip pengelolaan dana. Yang tadi ya mau konvensional atau syariah. Kemudian penting ini juga data rekening bank. Jadi nanti kalau misalkan data untuk pensiun ya, paling jelas. Jadi kalau misalkan beberapa tahun lagi akan pensiun, nanti saldo yang sudah dihitung di sini akan dikirim atau ditransfer otomatis ke rekening si pesertanya, jadi ke PNS yang bersangkutan. Nah, harus masukkan rekeningnya di sini. Jadi semua bank sudah ada di sini. Jadi nanti masukkan nomor rekening, nama pemilik rekening, nama bank dan cabangnya. Kemudian ahli waris nih. Kegunaan ahli waris untuk apa? Jadi kalau misalkan nanti mohon maaf ada yang meninggal, nah nanti di saldonya itu akan dikirim kemana? Nah di sini dimasukkan ahli warisnya siapa, nama, status, nomor ponsel dan alamat. Kemudian yang terakhir data manfaat ya. Jadi cukup 4 saja ya datanya. Nah, data manfaat ini terkait dengan nanti kepemilikan rumah. Apakah sekarang sudah punya rumah atau punya tanah atau
minat pembiayaan rumahnya. Jadi kalau misalkan belum punya rumah, belum punya tanah, atau sudah punya tanah tapi belum punya rumah, bisa diinfokan di sini. Nah, di sini ada minat pembiayaan rumah. Nah, nanti pembiayaan rumah itu kalau misalkan yang akan mengajukan KPR, KPA itu nanti dipilih di sini data manfaatnya. Kemudian, nah ini portal untuk peserta apa saja tahapannya. Yang pertama nanti harus registrasi mandiri. Nah, kalau misalkan sudah registrasi itu kemudian lupa password, bisa reset password. Kemudian fitur yang berikutnya bisa melihat data yang tadi. Jadi data kita yang sudah diupdate, data apa saja nanti bisa dilihat lagi. Kemudian edit data. Misalkan nanti kita akan mengedit nama ahli waris atau edit data bank, itu masih bisa di sini. Tapi untuk data pengelolaan itu saat didaftarkan saja. Misalkan konvensional sama syariah, pilih yang mana. Nah, itu sekali submit nggak bisa diubah lagi. Nah, fitur berikutnya adalah pemberi kerja. Jadi jangan bingung ya kalau misalkan ada data kosong-kosong terkait data peserta. Itu tidak masalah, nanti akan diupdate oleh pemberi kerja, biasanya di Biro Kepegawaian atau di Biro SDM atau di PKD masing-masing ya, di instansi masing-masing. Kemudian untuk unduh data, unggah data peserta, riwayat, update data, daftar mutasi, data calon peserta, unggah data, itu semuanya ini fitur yang bisa dikelola oleh pemberi kerjanya. Jadi ini tidak diupdate oleh masing-masing peserta ya. Jadi kalian tidak perlu update data di sini, para PNS maupun ASN ya. Periode update-nya, jadi nanti periode update-nya dari Juni bulan kemarin ya sampai dengan Juli 2021 ini ya. Jangan lupa segera update agar kita bisa mengetahui saldonya sudah berapa. Kemudian kita juga terdaftar sebagai peserta di Tapera untuk bisa memanfaatkan fasilitas dari tabungan perumahan ini, sehingga pengajuan KPR, KPA nanti akan bisa dimudahkan ya. Nanti kalau ada kendala mengenai aplikasi bisa hubungi di sini ya, Salam 156 Tapera, call centernya 021 156, kemudian WhatsAppnya juga ada, emailnya juga ada ya. Jadi ini sekilas pertama apa itu Tapera atau Sitaranya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pendaftaran mandiri dan update data mandiri akun PNS ASN. Tutorial bagaimana membuat registrasi akun untuk Tapera ya. Tapera ini adalah peralihan dari Bapertarum, yang mana itu adalah tabungan wajib bagi PNS untuk perumahan ya. Jadi Bapertarum pada tahun 2018 telah dilikuidasi menjadi BP Tapera ya. Itu wajib bagi semua PNS ya. Di sini yang harus kita siapkan pertama adalah untuk aktivasi akun, kita harus memiliki email yang aktif, yang mana email tersebut bisa dengan mudah kita gunakan karena nanti ada kode akses yang akan masuk ke sana. Langsung ya, kita di sini langsung aja buat ini akun ini web yang bisa kita kunjungi ya untuk membuat akun. Nah, sitara.tapera.go.id. Kita enter. Nah, di sini di halaman beranda ada dua macam tampilan. Yang pertama untuk pemberi kerja dan yang kedua untuk peserta. Karena di sini kita sebagai peserta, kita menggunakan yang kolom peserta di sini, di sisi sebelah kanan. Kita tidak boleh langsung masuk, karena apa? Karena kita belum memiliki akun. Nah, kemudian kita karena belum memiliki akun, kita harus registrasi terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita ke registrasi akses Anda di sini, yang sebelah bawah ini. Ya, klik yang di sini. Nah, kemudian di sini dibuat nama ya. Ada nama lengkap, ada NIK, kemudian ada juga NIP dan tanggal lahir. Ini wajib kita isi sesuai dengan data kepegawaian kita. Ya. Nama lengkapnya kita tulis nama lengkap kita. Kemudian NIK-nya juga kita NIK lengkap kita. Kemudian NIP juga jangan sampai lupa, NIP-nya tanpa spasi ya. Yang terakhir kita mengisi tanggal lahirnya. Kita bisa pakai bantuan ini biar gampang ya. Kita isi, kita tunggalnya, kemudian bulannya bulan apa, dan kita klik tanggalnya. Baru kita klik pilih. Nah, karena sudah ada nama lengkap, NIK, NIP juga tanggal lahir. Sekarang kita klik tombol kirim. Setelah kita masuk ke sini, sekarang tugas kita adalah mengisi
alamat email untuk kode konfirmasinya, ya. Pastikan email kita adalah email yang aktif, jangan sampai tidak aktif, ya. Setelah kita ngisi alamat email, kita klik saya bukan robot. Ini kita klik sampai ada tanda centang hijau. Nah, ini sudah ada centang hijau, ya. Setelah itu kita langsung klik kirim. Nah, saya menunggu prosesnya. Kita ulangi dulu. Nah, ini sudah, ya. Ini ada registrasi akses. Nanti alamat emailnya tertulis di pojok sini. Ada alamat emailnya. Ada waktu sekitar 59 menit. Jadi sekitar 1 jam. Sekarang untuk kode emailnya kita lihat ke email kita masing-masing. Nah, di sini kita lihat apakah sudah ada. Nah, ini ternyata emailnya masuk di kotak masuk. Setelah ini ada no reply ini, ya, kode OTP, kita klik. Nah, ternyata sini sudah ada kode OTP registrasi akun Sitara. Di sini sudah ada kode registrasinya. Ya. Ada 6 angka ini. Nah, angka ini kita copy. Ya, angka ini kita masukkan ke halaman yang registrasi di depan tadi. Kita kembali ke halaman yang tadi. Nah, ini kode registrasi, ya. Sini kita tulis di sini. Nah, ketika sini ada kata keterangan verifikasi valid, berarti kita sudah langkah pertama kita sudah sukses. Di sini kita tinggal mengisikan kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Untuk kata sandi bisa dibuat agar aman, yaitu terdiri dari huruf besar, kemudian huruf kecil, tanda baca, dan diakhiri dengan angka. Itu menjadi kata sandi yang bisa dipakai di Tapera ini, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita coba sekarang. Nah, ternyata password saya sudah pas, sudah boleh, ya, karena sudah aktif, ya. Kalau sudah, sekarang kita ke halaman login lagi untuk mengisi data kita. Setelah kita memiliki akun aktif di Tapera, sekarang kita memiliki akses untuk masuk ke akun kita untuk mengupdate data kita yang sudah ada di Tapera. Caranya di beranda Tapera ini kita pilih yang peserta, kemudian kita klik masuk. Nah, setelah masuk, kita nanti diwajibkan untuk mengisi NIK juga passwordnya. Jangan sampai lupa, ya, NIK dan password. Nah, setelah berhasil masuk, nanti ada kolom atau ada keterangan update data diri kamu. Di sini kita diminta untuk mengupdate data kita semuanya, ya. Mulai dari nomor seluler, nama ibu, nama istri atau suami, anak, jumlahnya berapa, sampai dengan detail yang lain, alamat kita, ya. Pastikan semua data terisi dengan benar. Nah, setelah pasti data kita terisikan semuanya, ya, di scroll ke bawah langsung, ya, kita harus yakin bahwa data kita sudah benar. Baru kita klik yang submit di kolom paling bawah ini, ya. Coba kita klik. Nah, di sini ada konfirmasi edit data. Ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa data kita sudah benar, ya. Kalau data kita sudah benar, kita cek ke bawah dulu semuanya. Nah, kalau sudah benar, misalnya ini langsung kita klik yang simpan, ya. Sini kita simpan. Nah, data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, di sini ini halaman utama. Di sini sudah ada keterangan status adalah aktif. Status aktif ini berarti akun kita sudah aktif, ya. Jadi akun kita sudah aktif berarti kita sudah sukses atau berhasil mengupdate data di Tapera, ya. Berarti kita sudah tercatat data kita dan data kita sudah data paling update, ya. Demikian, ya, informasi atau panduan tutorial bagaimana membuat akun Tapera yang mana itu adalah wajib bagi semua PNS, ya. Semoga bermanfaat, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengisian dilakukan oleh siapa, ada saldo simpanan, ada data pribadi, ada
Nah, di sini ada macam-macam ya. Ada M itu mandatory, O opsional, artinya bisa diisi atau tidak. Kalau C itu mandatory, nah nanti diisi keterangannya di sini. Apakah wajib atau tidak? Apakah di sini kondisional itu artinya kalau ada perubahan nanti diupdate, bisa diupdate seperti itu. Data pekerjaan ada di sini, itu swasta mandiri itu, jadi Tapera ini untuk semuanya ya.